Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di Ceritawati, tempat di mana setiap cerita punya makna. Di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi juga belajar dari setiap pengalaman dan pesan yang dibawa. Jadi, duduk santai, dengerin baik-baik, dan resapi setiap alurnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Yuk, kita mulai. Hujan rintik-rintik turun di sore yang sendu. Langit mendung, seolah ikut merasakan kegundahan hati seorang pria yang duduk di teras rumahnya, menatap ke halaman yang basah oleh air hujan. Pria itu bernama Bima, seorang lelaki berusia 33 tahun yang telah menikah selama 7 tahun dengan perempuan yang sangat ia cintai, Naila. Bima bukan pria yang romantis, tetapi ia adalah lelaki pekerja keras. Sejak kecil, hidupnya sudah akrab dengan kesulitan. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku SD, meninggalkan ibu dan adiknya yang harus ia bantu. Ia bekerja serabutan sejak remaja, dari buruh bangunan hingga kuli panggul di pasar. Semua itu ia lakukan agar keluarganya bisa bertahan hidup. Hingga akhirnya, setelah menikah dengan Naila, hidupnya mulai membaik. Ia bekerja di sebuah perusahaan kayu sebagai mandor, dan meskipun gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk menghidupi istri dan anak semata wayangnya. Arga, yang kini berusia 5 tahun. Sementara itu, Naila adalah perempuan yang berbeda jauh dari Bima. Ia berasal dari keluarga yang lebih berkecukupan. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, dan tutur katanya lembut. Awalnya, banyak yang heran mengapa Naila memilih Bima sebagai suaminya. Banyak pria lain yang lebih mapan yang mendekatinya. Tetapi Naila tetap memilih Bima dengan alasan cinta. Pernikahan mereka berjalan cukup harmonis di awal. Bima selalu berusaha menjadi suami yang baik, sementara Naila adalah istri yang setia dan penyayang. Namun, setelah 5 tahun menikah, keadaan ekonomi keluarga mulai terasa berat. Gaji Bima sebagai mandor tidak cukup untuk menutupi kebutuhan yang terus meningkat. Apalagi Naila tidak bekerja dan hanya mengurus rumah. Suatu hari, seorang teman lama Bima menghubunginya dan menawarkan pekerjaan di Kalimantan. Gajinya besar. Bim, kalau kau kerja di sini setahun saja, bisa buat modal buka usaha sendiri, kata temannya melalui telepon. Bima ragu, ia tidak pernah pergi jauh dari keluarganya. Tetapi, melihat kebutuhan rumah tangga yang terus membelitnya, ia akhirnya memutuskan untuk pergi merantau ke Kalimantan. Sebelum berangkat, ia berbicara dengan Naila. Aku hanya ingin masa depan yang lebih baik untuk kita. Aku janji, aku tidak akan lama. Hanya 1 atau 2 tahun. Setelah itu aku akan pulang dengan cukup uang untuk membuka usaha sendiri, ucapnya sambil menggenggam tangan istrinya. Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin hidup jauh darimu, Mas, katanya lirih. Tapi kita butuh ini, Nai. Aku tak ingin anak kita kekurangan. Aku janji, aku akan tetap setia. Dan aku harap kamu juga, ujar Bima. Dengan berat hati, Naila akhirnya merelakan kepergian suaminya. Saat itu, Bima tidak tahu bahwa keputusannya ini akan menjadi awal dari mimpi buruk dalam kehidupannya. Hujan telah reda saat Bima melangkahkan kakinya keluar rumah, membawa koper berisi pakaian dan harapan yang besar. Naila berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca. Arga, anak mereka yang masih kecil, tidak begitu mengerti situasi. Hanya memegang ujung baju ibunya sambil bertanya polos, "Ayah mau kemana?" Bima berlutut, mengusap kepala putranya dengan lembut. "Ayah mau kerja jauh sebentar, Nak, tapi nanti ayah pulang. Bawa banyak uang supaya kita bisa hidup lebih enak." Arga mengangguk, meski raut wajahnya tampak bingung. "Jangan lama-lama ya, ya." Bima tersenyum tipis, lalu berdiri dan menghadap Naila. Mereka saling menatap dalam diam. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi dadanya terasa sesak. Akhirnya, ia hanya menghela napas dan berbisik, "Jaga diri baik-baik, Nai, aku percaya padamu." Naila menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia mengangguk, meski hatinya masih penuh keraguan. Bima pergi dengan bus menuju bandara, lalu melanjutkan perjalanan ke Kalimantan. Perjalanan itu terasa sangat panjang baginya. Setiap kali melihat pemandangan dari jendela pesawat, pikirannya selalu kembali ke rumah. Ia membayangkan Naila yang kini sendiri, mengurus rumah dan Arga, namun, ia mencoba menguatkan hati. Semua ini demi mereka. Setibanya di Kalimantan,
Bima mulai bekerja di sebuah perusahaan perkayuan yang cukup besar. Pekerjaannya sebagai pengawas lapangan sangat melelahkan. Ia harus bangun pagi, berangkat ke lokasi hutan tempat mereka menebang kayu, dan pulang larut malam dalam kondisi tubuh yang penuh keringat dan debu. Namun, Bima tidak mengeluh. Ia ingat janjinya pada Naila dan Aga setiap malam. Setelah selesai bekerja, ia menyempatkan diri menelepon istrinya. "Mas, di sana capek nggak?" Tanya Naila di seberang telepon. "Iya, capek banget. Tapi nggak apa-apa. Yang penting, kalian di rumah baik-baik saja kan?" Naila terdiam sejenak sebelum menjawab. "Iya, aku baik-baik saja. Arga juga sehat." Mendengar itu, hati Bima sedikit lega. Ia berusaha mengabaikan suara lirih. Di ujung telepon yang terdengar sedikit berbeda. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan Naila. Tapi ia tidak ingin berpikir buruk. Ia percaya pada istrinya. Hari-hari berlalu. Bima semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Setiap bulan, ia mengirim sebagian besar gajinya ke Naila untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada satu hal yang mulai mengusik pikirannya Naila. Semakin jarang mengangkat teleponnya. Awalnya, ia berpikir Naila hanya sibuk mengurus Argan. Tetapi ketika panggilannya mulai sering, diabaikan dan pesan-pesannya hanya dibalas singkat. Hatinya mulai merasa tidak tenang. Suatu malam, ketika ia akhirnya berhasil menelepon Naila, ia mendengar suara musik di latar belakang. Bukan suara televisi atau lagu anak-anak seperti biasanya, tetapi suara musik keras, seperti dari sebuah pesta. "Nai, kamu di mana?" tanyanya dengan nada heran. "Oh ini, aku di rumah," jawab Naila, tergesa-gesa. Bima mengernyit. "Di rumah? Kok ramai sekali?" Aku lagi di rumah temen. Harga sudah tidur. Aku cuma main sebentar, Mas." Bima diam. Hatinya mulai tidak tenang. Selama 7 tahun menikah, Naila bukan tipe wanita yang suka pergi keluar malam-malam. Lalu kenapa sekarang? "Nai, aku nggak mau larang kamu bersosialisasi. Tapi jangan pulang terlalu malam, ya," ucap Bima akhirnya. Mencoba tetap berpikir positif. "Iya, Mas, aku nggak lama kok." Percakapan itu berakhir. Tetapi Bima merasa ada sesuatu yang berubah. Perasaan itu semakin kuat setiap kali ia mencoba menelepon. Tetapi Naila semakin sering mengabaikannya. Hingga suatu hari, ketika ia akhirnya mendapat cuti setelah hampir setahun bekerja, ia memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu Naila lebih dulu. Bima turun dari bus dengan langkah mantap. Hatinya berdebar, tetapi juga penuh rindu. Ia membayangkan kejutan yang akan diberikan untuk istrinya. Bayangkan saja, setelah hampir setahun bekerja keras, ia akhirnya bisa pulang dan memeluk Naila serta Arga lagi. Namun, ketika ia tiba di depan rumah, ada sesuatu yang aneh. Pintu pagar tidak terkunci seperti biasanya, dan lampu rumah masih menyala meskipun sudah lewat tengah malam. Ia mendorong pintu rumah perlahan. Tidak ada suara, hanya keheningan yang terasa mencekam. Saat berjalan masuk, ia melihat sepasang sepatu pria di dekat pintu. Bukan miliknya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju kamar mereka. Pintu kamar sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia bisa melihat bayangan dua orang di atas ranjang yang dulu ia beli dengan susah payah untuk tempatnya. Beristirahat bersama istri yang ia cintai. Tangannya gemetar saat mendorong pintu lebih lebar. Di sana, di ranjang yang seharusnya menjadi saksi cinta mereka, Naila terbaring dalam pelukan pria lain. Dunia Bima runtuh dalam sekejap. Bima berdiri mematung di ambang pintu kamar. Dadanya berdegup kencang. Tangannya mengepal, dan matanya membelalak. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di atas ranjang, yang dulu menjadi tempatnya beristirahat bersama istrinya, Naila kini terbaring dalam pelukan pria lain. Selama beberapa detik, dunia terasa berhenti. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk, bahwa ia akan segera terbangun dan mendapati semuanya baik-baik saja. Tetapi ini nyata. Sangat nyata. Suara gemerisik selimut membuat Naila tersadar. Ia membuka matanya dan terkejut melihat sosok Bima berdiri di ambang pintu. Wajahnya langsung pucat pasi. Tubuhnya kaku seolah seluruh darah di dalam tubuhnya berhenti mengalir. Masih, suaranya bergetar, matanya membulat ketakutan. Pria yang bersamanya juga terbangun. Kaget melihat kehadiran Bima dengan gerakan terburu-buru.
Pria itu meraih bajunya yang tergeletak di lantai dan mencoba duduk. Bima masih belum bisa berkata-kata. Tenggorokannya tercekat, dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang menghancurkan hatinya dari dalam. Naila, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Naila menggigil, menutup tubuhnya dengan selimut. Mas, aku bisa jelasin. Jelasin. Suara Bima parau, matanya mulai memerah. Apa yang mau kamu jelasin, Naila? Aku tinggalkan rumah ini untuk mencari nafkah buat kamu dan anak kita. Aku kerja sampai badan Ina hampir hancur, berharap kita bisa hidup lebih baik. Dan ini yang aku dapati saat aku pulang. Suasana menjadi tegang. Pria yang bersama Naila berusaha berbicara. Mas, saya. Diam, bentak Bima. Tatapannya tajam menancap ke pria itu. Bima melangkah masuk ke kamar, penuh emosi. Tangannya mengepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Ia ingin memukul pria itu, ingin menghancurkan wajahnya. Tetapi tubuhnya terasa lemas. Siapa kamu? Suaranya bergetar menahan amarah. Pria itu menunduk, tidak langsung menjawab. Tetapi Naila, dengan air mata mengalir di pipinya, akhirnya membuka mulut. Dia Bagas. Bagas, nama itu terdengar asing bagi Bima. Tetapi di saat bersamaan begitu menusuk hatinya. Sejak kapan? Tanya Bima. Suaranya lebih rendah, nyaris berbisik. Naila menggigit bibirnya. Tubuhnya semakin gemetar. Ia tahu, apapun yang akan ia katakan, tidak akan menghapus rasa sakit yang sedang dirasakan suaminya. Mas, Naila menangis. Aku hilaf. Hilaf, Bima tertawa pahit. Kamu sebut ini hilaf, Nay. Hilaf itu sekali. Bukan sesuatu yang kau lakukan berulang kali di atas ranjang yang seharusnya menjadi tempat kita. Air mata Naila semakin deras. Bagas menunduk, merasa bersalah, tetapi tidak berani bicara. Bima menoleh ke arah lemari, melihat koper dan tasnya yang masih tertata rapi di pojok ruangan. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, tetapi semuanya sudah jelas. Ia menatap Naila dalam-dalam, seakan mencoba mencari sisa-sisa perempuan yang pernah ia cintai dalam dirinya. Tetapi sosok yang ada di hadapannya kini bukan lagi wanita yang ia kenal. Apa kamu pernah berpikir tentang aku? Tentang Arga? Suara Bima serak, nyaris kehilangan tenaga. Apa ini semua sebanding dengan pernikahan kita, dengan anak kita? Naila menangis semakin kencang. Mas, aku nggak pernah berniat mengkhianatimu. Tapi aku kesepian. Aku sendiri di rumah, selama hampir setahun. Nggak ada yang menemani. Aku lemah, Mas. Aku butuh seseorang di sampingku. Bima menggeleng, matanya mulai basah. Kamu butuh seseorang? Dan kamu memilih selingkuh? Bukannya berusaha bertahan untuk keluarga kita. Hening. Hanya suara isakan Naila yang terdengar. Bima menarik napas panjang. Dadanya masih sesak. Tetapi perlahan ia merasa lelah. Tidak ada lagi amarah yang menggebu-gebu. Hanya kehancuran yang begitu dalam. Ia menoleh ke arah koper yang masih ada di tangannya. Ia baru saja pulang, tetapi rumah ini sudah tidak lagi terasa seperti rumahnya. Bima melangkah mundur, menjauhi ranjang itu, menjauhi Naila dan Bagas. Sudah cukup, katanya pelan. Aku sudah cukup melihat semuanya. Mas, tolong. Naila berusaha bangkit dari tempat tidur. Tetapi Bima mengangkat tangannya, menghentikannya. Jangan, ucapnya dingin. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Bima berbalik, melangkah keluar kamar dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti belati yang menusuk hatinya semakin dalam. Saat melewati ruang tamu, ia melihat foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Foto yang dulu menjadi lambang kebahagiaan mereka, kini terasa seperti ironi yang menyakitkan. Tanpa menoleh lagi, Bima membuka pintu rumah dan melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Hujan mulai turun lagi, membasahi tubuhnya. Tetapi ia tidak peduli. Hatinya jauh lebih basah oleh luka yang baru saja ia terima. Ia berjalan tanpa tujuan, tanpa tahu harus kemana. Yang ia tahu hanyalah satu hal, rumah itu bukan lagi tempatnya. Hujan mengguyur tubuh Bima saat ia berjalan tanpa arah di tengah malam. Jaket yang ia kenakan mulai basah, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya terus melangkah, menjauh dari rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat paling nyaman di dunia. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Naila dan pria itu Bagas. Setiap detik yang ia habiskan di depan kamar tadi, terus berulang di kepalanya, membuat dadanya semakin sesak. Tanpa sadar, kakinya membawanya ke sebuah warung kopi pinggir jalan. Warung itu
sudah hampir tutup. Hanya ada 1-2 pelanggan yang duduk di sudut, menikmati kopi mereka dalam diam. Bima masuk, tubuhnya gemetar karena udara dingin. "Bang, kopi hitam satu," ucapnya lemah kepada pemilik warung. Pemilik warung, seorang pria tua dengan kumis tebal, mengangguk dan segera membuatkan pesanannya. Bima duduk di sudut, menatap kosong kemeja di depannya. Tangannya masih sedikit gemetar saat ia meraih cangkir kopi yang disajikan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. "Mas, nggak apa-apa?" tanya pemilik warung dengan nada ramah. Bima menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Pak, cuma lagi capek aja." Pria tua itu mengangguk, seakan mengerti bahwa Bima tidak ingin banyak bicara. Setelah beberapa tegukan kopi, pikirannya mulai lebih jernih. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Ia harus memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak mungkin kembali ke rumah itu. Tidak mungkin kembali ke ranjang yang telah dinodai oleh pengkhianatan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Arga. Anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Ia tidak salah dalam semua ini. Tapi bagaimana jika Naila membawa pria itu ke dalam kehidupannya juga? Bagaimana jika Arga tumbuh tanpa tahu bahwa ibunya telah mengkhianati ayahnya? Bima mengepalkan tangannya. Ia harus berbuat sesuatu. Keesokan paginya, setelah menginap di sebuah penginapan murah, Bima kembali ke rumah itu. Ia tidak ingin bertemu dengan Naila. Tetapi ia harus memastikan satu hal, bagaimana nasib Aga setelah semua ini. Saat ia tiba di depan rumah, ia melihat Naila berdiri di teras. Mata wanita itu sembab, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. "Mas," suara Naila lirih. Bima tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata dingin. "Aku tahu aku salah, Mas, aku menyesal." Naila melangkah mendekat, tetapi Bima mundur selangkah. "Di mana Arga?" tanyanya singkat, tanpa emosi. "Di dalam," jawab Naila cepat. "Dia belum tahu apa-apa, Mas, aku nggak tahu harus ngomong apa ke dia." Bima melewati Naila tanpa menghiraukannya, masuk ke dalam rumah yang kini terasa asing baginya. Di ruang tamu, Arga duduk di lantai, bermain dengan mainannya. Saat melihat Bima, matanya berbinar. "Ayah!" Arga langsung berlari dan memeluk Bima erat. Bima merasakan dadanya menghangat, tetapi juga terasa perih. Ia mengusap kepala putranya dengan lembut, mencoba menahan air matanya. "Kamu baik-baik aja, Nak?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. "Ayah kemana aja? Tok baru pulang." Bima tersenyum pahit. "Ayah ada kerjaan, Nak, tapi sekarang ayah di sini." Arga terlihat senang, tidak menyadari bahwa dunia orang tuanya telah runtuh. Setelah beberapa saat bermain dengan Arga, Bima akhirnya berdiri dan menatap Naila yang masih berdiri di ambang pintu. "Aku mau bicara," ucapnya tegas. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana terasa begitu tegang. "Nai, aku nggak mau dengar alasan lagi. Aku cuma mau tahu satu hal. Apa yang kamu rencanakan sekarang?" Naila menggigit bibirnya, menunduk. "Mas, aku menyesal. Aku nggak tahu harus gimana. Aku tahu aku salah. Aku bodoh, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Mas, aku nggak mau keluarga kita hancur." Bima tertawa sinis. "Keluarga kita sudah hancur, Nai. Bukan aku yang menghancurkannya, tapi kamu." Naila meneteskan air mata lagi. "Aku rela melakukan apa aja buat memperbaikinya, Mas, aku mohon." Bima menatapnya lama. Dulu, ia selalu berpikir bahwa Naila adalah wanita paling setia yang pernah ia kenal. Tetapi kenyataan telah menghancurkan semua itu. "Apa Bagas tahu kalau kamu sudah menikah?" tanyanya tiba-tiba. Naila mengangguk pelan. Dia tahu. Jawaban itu membuat Bima semakin muak. Jadi pria itu tahu bahwa Naila adalah istri orang, tetapi tetap berani masuk ke dalam rumahnya dan tidur dengan istrinya. "Jadi, kalian memang sudah lama menjalani ini," gumannya. Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku salah, Mas. Aku tahu aku salah." Bima menghela napas panjang. "Aku nggak bisa tinggal di rumah ini lagi, Nai, tapi aku nggak akan meninggalkan Arga." Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, jangan pergi." Bima berdiri. "Aku nggak bisa. Bukan aku yang menginginkan ini, tapi kamu yang memilih jalan ini." Naila menangis, tetapi Bima tidak lagi peduli. Ia menoleh ke arah Arga yang masih bermain di sudut ruangan. Hanya untuk anak itu, ia masih punya alasan untuk tetap kuat. "Aku akan cari tempat lain untuk tinggal," lanjutnya. "Tapi aku akan tetap menemui Arga
Aku akan tetap jadi ayahnya. Kamu boleh jadi istri yang buruk, tapi aku nggak akan jadi ayah yang buruk. Naila semakin menangis, tetapi Bima sudah mengambil keputusannya. Tanpa menoleh lagi, ia keluar dari rumah itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia pergi tanpa rencana. Tetapi dengan satu kepastian ia tidak akan pernah menjadi pria yang sama lagi. Bima berjalan tanpa tujuan, meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan cinta. Tetapi kini hanya menyisakan luka. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena beban yang menghimpit hatinya. Ia tak tahu harus kemana. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa tinggal di sana lagi. Setelah beberapa lama berjalan, ia memutuskan untuk menghubungi sahabat lamanya, Arman, seorang teman sejak SMA yang kini tinggal di kota yang sama. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan menelepon. "Halo, Man." Suaranya terdengar lemah. "Bima Ruan, akhirnya lu balik juga bro. Gimana kabar di Kalimantan?" Suara Arman terdengar bersemangat. Bima terdiam sejenak. Seandainya saja dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan senyuman. "Gue nggak tahu harus mulai dari mana, Man." Suaranya serak. "Gue butuh tempat buat tinggal sementara. Bisa nggak gue numpang di tempat lo beberapa hari?" Arman yang awalnya terdengar ceria, tiba-tiba berubah serius. "Bro, lu kenapa? Ada masalah?" Bima menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya. "Nanti gue ceritain. Gue nggak bisa pulang sekarang." Tanpa ragu, Arman menjawab, "Oke, bro, datang aja ke apartemen gue. Lu tahu alamatnya kan?" "Iya, gue tahu. Gue otuh sekarang." Bima menutup telepon dan segera menuju ke apartemen Arman. Saat tiba di apartemen, Arman sudah menunggunya di depan pintu. Wajahnya penuh dengan rasa ingin tahu, sekaligus khawatir. Begitu melihat Bima yang tampak lusuh, dengan mata sembab dan wajah penuh kelelahan, Arman tahu bahwa sahabatnya sedang menghadapi sesuatu yang berat. "Masuk, bro." Arman menepuk bahunya, mengajaknya duduk di sofa. Bima menghempaskan dirinya ke sofa, menundukkan kepala. Dadanya terasa berat. Arman duduk di sebelahnya. "Jadi, sekarang ceritain, apa yang sebenarnya terjadi?" Bima mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Gue pulang setelah 1 tahun kerja di Kalimantan. Dan pas gue sampai di rumah, gue nemuin istri gue di kamar sama laki-laki lain." Arman membelalakkan mata. "Gila, serius lu? Naila selingkuh?" Bima mengangguk pelan. "Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, Man. Gue nggak nyangka. Gue kerja mati-matian di sana buat keluarga gue. Tapi pas gue balik, semua hancur." Arman mengepalkan tangan. "Brengsek. Itu cewek udah nggak ada hati, bro. Lu udah kasih segalanya buat dia, dan dia malah ngelakuin ini." Bima hanya diam, menatap kosong ke arah lantai. "Terus, sekarang lu mau gimana?" tanya Arman, masih dipenuhi amarah. Bima menghela napas panjang. "Gue nggak tahu, Man. Yang jelas, gue nggak bisa balik ke rumah itu. Tapi gue nggak mau ninggalin Arga. Gue harus tetap ada buat dia." Arman mengangguk, mencoba memahami. "Lu bisa tinggal di sini selama yang lu mau. Bro, gue nggak bakal biarin lu sendirian dalam keadaan kayak gini." Bima tersenyum tipis, sedikit merasa lega memiliki sahabat seperti Arman. Setelah beberapa hari tinggal di apartemen Arman, ponsel Bima terus bergetar dengan panggilan dari Naila. Awalnya, ia mengabaikan semua panggilan itu. Tapi ketika sebuah pesan masuk dengan isi yang membuatnya terkejut, tangannya gemetar saat membacanya. "Mas, tolong angkat telepon." Arga terus nanyain ayahnya. Dia nangis setiap malam. Bima terdiam. Hatinya perih membayangkan putranya menangis mencarinya. Ia tahu bahwa anak sekecil itu tidak seharusnya menanggung beban akibat kesalahan orang tuanya. Dengan napas berat, ia akhirnya menekan tombol hijau dan menerima panggilan. "Mas." Suara Naila terdengar parau. Sepertinya ia menangis. "Apa?" suara Bima dingin. "Mas, aku mohon. Pulanglah, setidaknya untuk Arga. Dia butuh ayahnya." Bima terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku nggak akan pulang ke rumah itu, Nay, tapi aku akan datang untuk Arga." Naila terisak. "Aku tahu aku nggak pantas meminta apapun, Mas. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Bima menutup matanya, mencoba menahan emosi. "Terlambat, Nay. Apa yang udah kamu lakukan gak bisa diubah lagi." Naila semakin menangis. Tapi Bima tidak mau larut dalam emosinya lagi. "Aku akan menemui Arga besok," ucapnya sebelum menutup telepon. Keesokan harinya,
Bima pergi ke sebuah taman dekat rumahnya. Tempat Naila berjanji akan membawa Arga untuk bertemu dengannya. Saat ia tiba, ia melihat Arga berlari ke arahnya dengan mata berbinar. Ayah, Bima berjongkok dan langsung memeluk anaknya erat. Ayah kangen banget sama kamu. Nak, ayah kemana aja? Kenapa ayah nggak pulang? Tanya Arga polos. Bima mengusap kepalanya dengan lembut. Ayah harus kerja, Nak, tapi ayah selalu sayang sama kamu. Naila berdiri tak jauh dari mereka, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berani mendekat, hanya melihat dari kejauhan. Bima hanya fokus pada Agar. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Meskipun hidupnya hancur, ia tidak akan membiarkan anaknya merasa kehilangan sosok ayah. Setelah pertemuan dengan Arga di taman, Bima semakin yakin bahwa ia tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Ia ingin tetap ada di dekat Arga. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa kembali ke rumah yang telah dikhianati Naila. Sejak saat itu, setiap akhir pekan, Bima meluangkan waktu untuk bertemu dengan Arga. Kadang mereka bermain di taman, kadang makan di restoran cepat saji favorit. Arga, anak itu, selalu tampak bahagia. Setiap kali bertemu dengan ayahnya, meskipun sesekali ia bertanya, "Ayah kapan pulang?" Pertanyaan itu seperti belati yang terus menusuk hati. Bima, ia tidak bisa menjelaskan kepada anak sekecil itu tentang luka yang ibunya tinggalkan. Namun, ada satu hal yang ia perhatikan selama beberapa kali pertemuan mereka. Naila semakin terlihat lelah dan kusut. Matanya sembab seperti kurang tidur. Tubuhnya tampak lebih kurus. Hari itu, setelah mengantarkan Arga kembali ke rumah, Naila tiba-tiba berkata, "Mas, boleh kita bicara sebentar?" Bima menatapnya tanpa ekspresi. "Aku rasa kita sudah nggak ada yang perlu dibicarakan." Naila menunduk. "Aku tahu aku salah. Mas, aku mau minta maaf." Bima mendengus. "Maaf nggak akan mengubah apa yang sudah terjadi, Nai." Naila mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku nggak berharap kita bisa kembali seperti dulu. Aku cuma mau bilang, aku benar-benar menyesal." Bima hanya diam. Hatinya ingin berteriak, ingin melampiaskan semua amarahnya. Tetapi apa gunanya? "Bagas," Bima akhirnya bertanya. "Dia masih ada di hidup kamu?" Naila menggeleng pelan, air matanya mulai mengalir. "Aku putusin dia setelah malam itu, Mas. Aku sadar aku bodoh. Aku nggak tahu kenapa aku sampai melakukan itu." Bima tersenyum miring. "Kamu nggak tahu kenapa? Lucu sekali. Padahal kamu sadar kamu sudah menikah dan tetap memilih mengkhianati aku." Naila terisak. "Aku nggak punya alasan, Mas. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Bima menarik napas dalam. "Penyesalan kamu nggak mengubah apapun, Nai. Tapi aku nggak akan menghalangi Arga untuk tetap melihat kamu sebagai ibunya. Aku cuma minta satu hal, jangan pernah biarkan dia tahu apa yang kamu lakukan." Naila mengangguk sambil menangis. "Aku janji, Mas." Tanpa berkata apa-apa lagi, Bima melangkah pergi. Hatinya terasa lebih ringan, bukan karena maaf, tetapi karena ia merasa telah melepaskan sebagian luka yang selama ini menghantuinya. Beberapa bulan berlalu, Bima mulai membangun kembali hidupnya. Ia mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan konstruksi yang lebih besar dengan gaji yang lebih baik. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantornya. Cukup nyaman untuk memulai kembali. Setiap akhir pekan, ia masih menemui Arga, tetap menjadi ayah yang selalu ada. Sementara itu, Naila tampaknya benar-benar tenggelam dalam penyesalannya. Ia tidak lagi aktif di media sosial, tidak pernah terlihat bergaul dengan teman-temannya. Ia benar-benar berubah menjadi sosok yang berbeda dari wanita yang dulu Bima kenal. Namun, Bima tidak ingin tahu lebih jauh. Baginya, masa lalu adalah masa lalu. Suatu hari, saat ia sedang makan siang di kantin kantor, seorang wanita duduk di meja sebelahnya. "Sendirian?" tanya wanita itu dengan senyum ramah. Bima menoleh. Wanita itu memiliki wajah lembut dengan mata yang teduh. "Iya," jawabnya singkat. Wanita itu tersenyum. "Aku Siska, dari divisi keuangan. Baru pertama kali lihat kamu di sini." Bima mengangguk pelan. "Aku Bima, baru pindah ke sini beberapa bulan lalu." Percakapan mereka mengalir dengan alami. Siska adalah wanita yang cerdas dan menyenangkan. Ia tidak bertanya tentang masa lalu Bima, dan itu membuatnya merasa nyaman. Hari demi hari, mereka semakin akrab, dan tanpa disadari, untuk pertama kalinya sejak perceraiannya,
Bima merasakan sesuatu yang telah lama hilang, kehangatan yang tulus. Di sisi lain, kehidupan Naila semakin terpuruk. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehilangan Bima akan meninggalkan lubang sebesar ini dalam hidupnya. Setiap malam, ia menangis, meratapi kesalahannya. Suatu hari, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bagaimana rasanya kehilangan suami yang mencintaimu? Aku harap kamu menikmati rasa sakitnya. Jantung Naila berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Pesan berikutnya masuk. Oh ya, aku harap Arga tidak pernah tahu betapa buruknya ibunya. Naila menelan ludah. Apakah ini dari Bagas? Atau seseorang yang mengetahui apa yang telah ia lakukan? Ia mulai merasa takut. Luka yang ia buat sendiri kini berbalik menghantamnya. Bima kini mulai merasa lebih tenang dalam hidupnya. Siska sering mengajaknya berbicara, mendukungnya, dan membuatnya merasa dihargai. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Siska berkata, Bima, aku nggak mau buru-buru. Tapi, kalau kamu siap, aku ingin mengenal kamu lebih dalam. Bima terdiam. Ia menatap Siska, mengingat semua rasa sakit yang pernah ia alami. Namun, di saat yang sama, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku juga ingin mengenal kamu lebih dalam, jawabnya akhirnya. Siska tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Bima merasa ada harapan baru. Mungkin, hidupnya masih bisa bahagia. Naila duduk di sudut kamar, menggenggam ponselnya erat. Pesan misterius yang diterimanya beberapa hari terakhir mulai membuatnya paranoid. Siapa yang mengirim pesan-pesan itu? Apakah Bagas mencoba mengganggunya lagi? Atau mungkin seseorang dari masa lalu yang tahu kesalahannya? Ketakutan itu semakin menjadi ketika pesan baru masuk. Apa Arga tahu ibunya adalah seorang pengkhianat? Naila terkejut, tangannya gemetar. Ia buru-buru memblokir nomor itu. Tetapi ketakutannya tidak hilang begitu saja. Ia tidak ingin Arga tahu apa yang telah ia lakukan. Jika anaknya mengetahui kebenaran, ia takut kehilangan satu-satunya orang yang masih mencintainya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Malam itu, Naila hampir tidak bisa tidur. Hatinya semakin hancur, dihantui rasa bersalah yang tidak kunjung hilang. Sementara itu, Bima mulai menikmati waktunya bersama. Siska, wanita itu benar-benar berbeda dari Naila. Ia hangat, perhatian, dan selalu ada saat Bima membutuhkannya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, makan malam, berjalan-jalan di taman, atau sekadar mengobrol di kafe kecil di dekat kantor. Namun, Bima masih belum berani melangkah lebih jauh. Baginya, luka yang ditinggalkan Naila masih belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, setelah mengantar Siska pulang, wanita itu berkata, aku tahu kamu masih terluka. Bima, aku nggak mau menggantikan siapapun. Aku cuma ingin ada di sampingmu, kalau kamu siap. Bima menatap Siska dalam-dalam. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Aku nggak mau menyakitimu, Siska, jawabnya pelan. Siska tersenyum. Kalau begitu, jangan paksa dirimu. Aku akan tetap di sini. Perlahan tapi pasti, hati Bima mulai terbuka. Suatu hari, saat Bima sedang mengantar Arga kembali ke rumah Naila, ia melihat mantan istrinya berdiri di depan rumah dengan wajah pucat. Matanya sembab seperti baru saja menangis. Ada apa? Tanyanya dingin. Naila menatapnya dengan ketakutan. Mas, aku butuh bicara. Aku nggak ada urusan lagi sama kamu, jawab Bima, berusaha menjaga jarak. Mas, tolong. Ini penting. Bima menghela napas panjang, lalu menyuruh Arga masuk ke dalam rumah sebelum kembali menatap Naila. Apalagi sekarang? Tanyanya tanpa ekspresi. Naila menunjukkan ponselnya, memperlihatkan pesan-pesan ancaman yang ia terima. Mas, aku nggak tahu siapa yang mengirim ini. Aku takut, ucapnya dengan suara gemetar. Bima membaca pesan itu, wajahnya sedikit mengeras. Kamu yakin ini bukan dari Bagas? Tanyanya. Naila menggeleng. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya sejak malam itu. Aku nggak pernah menghubunginya lagi. Bima berpikir sejenak. Lalu siapa yang tahu tentang ini selain kita? Naila menggeleng lagi. Aku nggak tahu. Tapi orang ini tahu segalanya. Mas, dia tahu aku berselingkuh. Dia tahu tentang Arga. Dia bahkan bilang aku akan mendapatkan balasan. Bima mendesah pelan. Kalau gitu, blokir saja nomornya. Aku sudah blokir, tapi dia selalu kirim pesan dari nomor baru, jawab Naila. Suaranya penuh ketakutan. Bima menatapnya sejenak.
lalu berkata, "Aku nggak tahu siapa yang melakukan ini, Nay, tapi ini bukan urusanku lagi. Kamu harus hadapi sendiri." Naila terisak, "Mas, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku nggak bisa kembali ke kamu, tapi aku cuma ingin kamu tahu kalau aku sangat menyesal." Bima hanya diam. Ia sudah mendengar kata-kata itu berkali-kali, tetapi tetap saja, luka yang Naila tinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bima melangkah pergi. Ia tidak ingin terjebak dalam masa lalu lagi. Beberapa hari setelah itu, Naila menerima sebuah amplop yang diselipkan di bawah pintu rumahnya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan menemukan beberapa foto. Foto-foto itu memperlihatkan dirinya saat masih bersama Bagas. Beberapa di antaranya adalah foto mereka berdua di dalam mobil, di kafe. Bahkan ada satu foto yang menunjukkan mereka memasuki hotel yang dulu menjadi tempat pertemuan terlarang mereka. Naila merasa tubuhnya membeku. Di bagian bawah amplop, ada secarik kertas dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Jangan pikir dosa masa lalu bisa dilupakan begitu saja." Ketakutan yang ia rasakan semakin menjadi. Siapa yang mengawasinya? Dan apa yang sebenarnya diinginkan orang ini? Naila mulai merasa bahwa ini bukan hanya tentang ancaman. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia ketahui. Naila duduk di tepi tempat tidurnya, menggenggam foto-foto itu erat. Dadanya naik turun, jantungnya berdetak cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa seakan-akan setiap sudut rumahnya dipenuhi mata-mata yang mengawasinya. Siapa yang mengirim ini? Apakah Bagas kembali untuk menghancurkan hidupnya? Atau mungkin seseorang yang ia kenal? Naila tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia membayangkan seseorang berdiri di luar jendelanya, mengawasinya dengan tatapan penuh dendam. Paginya, ia memutuskan untuk menelepon seseorang yang selama ini selalu menjadi tempatnya berlindung Bima. Namun, ketika jari-jarinya hendak menekan tombol panggil, ia berhenti. Bima sudah melangkah maju. Ia memiliki hidup baru, seseorang yang mulai mengisi hatinya. Naila tidak bisa terus mengandalkan pria yang telah ia sakiti begitu dalam. Dengan hati yang berat, ia mengurungkan niatnya dan menutup ponselnya. Bima sedang duduk di sebuah kafe bersama Siska saat ponselnya bergetar. Ia melihat layar sebentar, nomor tak dikenal. "Kenapa nggak diangkat?" tanya Siska sambil menyeruput kopinya. Bima menghela napas. Mungkin cuma telemarketing atau salah sambung. Namun, ponselnya bergetar lagi. Panggilan kedua dari nomor yang sama. Akhirnya, ia mengangkatnya. "Halo." Tidak ada suara di seberang sana selama beberapa detik. Lalu terdengar seseorang menghela napas pelan. "Mas Bima." Suara itu lirih, hampir berbisik. Bima mengernyit. "Siapa ini?" "Jangan percaya Naila." Jantung Bima berdegup kencang. "Apa maksudnya?" "Dia tidak sepolos yang kamu pikirkan." Klik. Sambungan terputus. Bima terpaku, menatap ponselnya dengan tatapan bingung. Siska menyentuh lengannya. "Ada apa?" Bima menggeleng pelan. "Entahlah, ada seseorang yang menelepon dan mengatakan sesuatu tentang Naila." Siska menaikkan alisnya. "Apa maksudnya?" Bima menatap lurus ke depan. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Ia tidak tahu. Tetapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dan ia harus mencari tahu. Malam itu, saat Naila baru saja selesai menidurkan Arga, ia mendengar suara gedebuk dari ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah hati-hati, ia meraih ponselnya dan berjalan menuju ruang tamu. Lampu ruang tamu sudah padam. Ia yakin sebelumnya ia menyalakannya. Tangannya gemetar saat menekan saklar lampu. Begitu lampu menyala, ia terkejut melihat jendela depan rumahnya sedikit terbuka, padahal ia yakin sudah menguncinya. Nafasnya memburu. Dengan cepat, ia meraih ponselnya dan menelepon polisi. Namun sebelum sempat menekan tombol panggilan, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nomor tak dikenal lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Kamu tidak bisa lari dari masa lalumu, Naila." Klik. Sambungan terputus lagi. Naila menjatuhkan ponselnya. Lututnya terasa lemas. Siapapun orang ini, dia ada di dekatnya. Dan Naila tahu, ini belum berakhir. Pagi itu, Bima duduk di dalam mobilnya, merenungi telepon misterius yang ia terima malam sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu Naila telah mengkhianatinya, tetapi apakah ada sesuatu yang lebih besar yang ia lewatkan?
Ia memutuskan untuk menghubungi Naila. Butuh beberapa kali dering sebelum suara mantan istrinya terdengar di seberang telepon. Halo, suara Naila terdengar lirih, seolah ia tidak tidur semalaman. Kamu baik-baik saja? Tanya Bima, berusaha terdengar setenang mungkin. Di seberang sana, Naila terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, aku butuh bantuanmu. Bima mengernyit. Bantuan apa? Naila terisak. Ada seseorang yang mengancamku. Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia tahu semuanya. Dia tahu tentang aku, tentang kita, tentang Arga. Bima mendesah pelan. Apa dia pernah menyebut nama? Naila menggeleng. Enggak, tapi dia kirim aku foto-foto lama. Foto aku sama Bagas. Bima terdiam sejenak. Ada amarah yang masih ia simpan, tetapi kali ini, ia lebih fokus pada ancaman yang Naila hadapi. Aku akan datang, kata Bima akhirnya. Malam itu, Bima berdiri di ruang tamu rumah yang dulu pernah ia tinggali bersama Naila dan Arga. Perasaan asing menyelimutinya. Rumah itu masih sama, tetapi tidak lagi terasa seperti rumahnya. Mana foto-fotonya? Tanya Bima. Naila mengambil amplop coklat dari laci dan menyerahkannya. Dengan hati-hati, Bima mengeluarkan isinya. Matanya meneliti satu persatu foto yang ada di dalamnya. Sebagian besar adalah foto Naila dan Bagas di mobil, di kafe, dan bahkan di hotel. Namun, ada satu foto yang membuat bulu kuduknya berdiri. Itu adalah foto Naila yang diambil dari luar jendela rumahnya. Foto itu diambil baru-baru ini. Bima mengangkat kepalanya, menatap Naila. Kamu yakin gak ada yang membuntuti kamu? Naila mengangguk cepat. Aku nggak pernah merasa diikuti, tapi aku selalu merasa ada yang mengawasi. Bima mengepalkan tangannya. Ini lebih serius dari yang ia duga. Kita harus lapor polisi, katanya tegas. Naila tampak ragu. Tapi kalau Arga tahu, aku nggak peduli, Nay, ini sudah bukan soal kita lagi. Ini soal keselamatan kamu dan Arga. Naila akhirnya mengangguk, setuju. Namun, saat itu juga, terdengar suara gedebuk dari luar rumah. Mereka berdua saling berpandangan. Bima segera berjalan ke arah pintu depan, membuka sedikit celah untuk mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia melangkah ke teras, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di depan pintu, ada sebuah kotak kecil. Dengan hati-hati, Bima mengambilnya dan membukanya. Di dalamnya, ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang berbunyi, kamu tidak seharusnya kembali, Bima. Pikiran Bima berputar. Ancaman ini bukan hanya untuk Naila, tetapi juga untuk dirinya. Siapapun orang ini, dia tahu masa lalu mereka, tahu pergerakan mereka, dan lebih buruk lagi tahu bahwa Bima kembali ke rumah itu. Siapa yang punya alasan untuk melakukan ini? Gumamnya pelan. Naila menggeleng lemah. Aku nggak tahu, Mas. Aku benar-benar nggak tahu. Bima menatapnya tajam. Bagas, kamu yakin dia nggak ada hubungannya sama ini? Naila menghela napas panjang. Setelah aku putus dengannya, dia beberapa kali mencoba menghubungi aku, tapi aku selalu abaikan. Aku bahkan blokir nomornya. Bima masih belum yakin. Namun, ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mendapatkan jawaban mencari Bagas. Jika pria itu masih berada di kota ini, Bima akan menemukannya. Dan ia akan memastikan bahwa orang yang mengganggu hidupnya dan anaknya tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik bayangan. Keesokan harinya, Bima meninggalkan Arga di rumah ibunya dan mulai mencari keberadaan Bagas. Ia tahu pria itu bukan orang sembarangan. Bagas adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak koneksi. Jika ia benar-benar ada di balik semua ancaman ini, maka Bima harus bertindak cepat sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi pada Naila atau Arga. Langkah pertama, Bima pergi ke tempat kerja Bagas dulu, sebuah kantor properti yang cukup besar di pusat kota. Namun, saat bertanya kepada resepsionis, ia mendapat jawaban yang mengejutkan. Pak Bagas sudah tidak bekerja di sini, Pak, kata resepsionis itu dengan sopan. Bima mengerutkan kening. Sejak kapan? Saya kurang tahu pastinya. Tapi beliau sudah mengundurkan diri sekitar 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Itu bertepatan dengan saat Naila mulai menerima pesan-pesan ancaman. Bima mengucapkan terima kasih dan meninggalkan kantor itu. Ia mulai berpikir, jika Bagas sudah tidak bekerja di sana, lalu kemana dia pergi? Ia kemudian menghubungi seorang teman lamanya, Dodi, yang bekerja sebagai wartawan investigasi.
Jika ada seseorang yang bisa melacak keberadaan seseorang, Dodi adalah orangnya. Bagas, hai mem. Aku pernah dengar namanya, kata Dodi di ujung telepon. Tapi dia bukan orang yang gampang dilacak. Bim, setelah keluar dari perusahaannya, dia seolah-olah menghilang. Bima mengepalkan tangannya. Ini semakin mencurigakan. Aku butuh bantuanmu, Dod. Cari tahu di mana dia sekarang, kata Bima dengan nada serius. Dodi menghela napas. Baiklah, beri aku waktu beberapa hari. Kalau aku dapat sesuatu, aku kabari. Bima mengangguk. Ini mungkin satu-satunya cara untuk mengetahuinya apakah Bagas benar-benar dalang dari semua ini. Sementara itu, Naila semakin tenggelam dalam ketakutannya. Ia tidak berani keluar rumah kecuali untuk mengantar dan menjemput Arga dari sekolah. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat ia hendak tidur, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti mencari, atau aku akan buat kamu dan anakmu menyesal. Naila merasa darahnya membeku. Ia buru-buru menelepon Bima. Mas, aku dapat pesan lagi, katanya dengan suara gemetar. Bima mendengar kepanikan di suara Naila. Apa isi pesannya? Naila membacakan pesan itu. Bima terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada dingin, aku akan segera ke sana. Saat Bima tiba di rumah Naila, ia menemukan mantan istrinya duduk di sofa dengan wajah pucat. Aku nggak kuat lagi, Mas, bisik Naila. Bima duduk di sebelahnya. Kita akan cari tahu siapa orang ini. Naila mengangguk lemah, tetapi matanya masih penuh ketakutan. Bima kemudian menghubungi Dodi lagi. Ada perkembangan. Dodi di seberang telepon terdengar serius. Aku dapat sesuatu. Bim, Bagas memang menghilang setelah keluar dari pekerjaannya. Tapi ada satu hal yang menarik. Apa? Dia bukan sekadar pergi. Dia dilaporkan bangkrut. Bima terkejut. Bangkrut? Ya, sejak dia berhenti kerja, dia kehilangan banyak uang. Katanya, dia terlibat utang dengan seseorang yang cukup berbahaya. Bima merenung. Jika Bagas benar-benar terlilit utang, mungkinkah ia yang mengancam Naila untuk mendapatkan sesuatu darinya? Atau ada orang lain yang punya urusan dengan Bagas dan menjadikan Naila sebagai target? Satu hal yang pasti mereka belum mengetahui seluruh kebenarannya. Dan itu membuat situasi ini semakin berbahaya. Malam itu, setelah mendengar kabar dari Dudi bahwa Bagas bangkrut dan terlilit utang, Bima semakin yakin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Jika Bagas memang kehilangan segalanya, lalu mengapa ada seseorang yang mengancam Naila? Apakah ada hubungan antara ancaman ini dengan kondisi Bagas? Bima masih duduk di ruang tamu Naila, mengawasi setiap sudut rumah dengan waspada. Naila, yang masih terguncang setelah menerima pesan ancaman, memeluk dirinya sendiri di ujung sofa. Mas, kalau Bagas bukan orang yang mengancamku, lalu siapa? Tanyanya dengan suara lirih. Bima menggeleng pelan. Aku belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, orang ini tahu semua tentang kita. Dia tahu tentang kamu, aku, dan Aga. Mendengar nama anaknya disebut, Naila semakin gelisah. Aku takut, Mas, kalau dia sampai menyakiti Arga. Bima menatap Naila dengan serius. Aku nggak akan membiarkan itu terjadi. Kita harus cari tahu siapa orang ini sebelum dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Naila tersentak dan langsung meraih lengan Bima. Bima memberi isyarat agar Naila tetap diam. Lalu ia berjalan perlahan ke arah pintu. Ia mengintip melalui lubang kecil di pintu, tidak ada siapa-siapa. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan hati-hati, Bima membuka pintu sedikit. Di depan pintu, ada sebuah amplop coklat yang sama seperti yang diterima Naila sebelumnya. Bima mengambilnya dan segera menutup pintu kembali. Ia berjalan kembali ke sofa, membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, hanya ada satu lembar foto. Saat Bima melihat foto itu, matanya membelalak. Itu adalah foto Arga, diambil dari jarak dekat saat ia berada di sekolah. Di bawah foto itu, ada tulisan dengan tinta merah. Aku bisa mengambilnya kapan saja. Naila menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Mas, mereka mengincar Arga. Bima mengepalkan tangannya. Ini bukan lagi sekadar ancaman biasa. Ini sudah menyentuh batas yang tidak bisa ia biarkan. Seseorang mengawasi mereka. Seseorang ingin menyakiti keluarganya. Dan ia harus menemukan orang itu sebelum semuanya terlambat. Bima segera menghubungi Dodi. Dod,
Aku butuh bantuan lebih dari sebelumnya, katanya dengan suara tegang. Ada apa? Tanya Dodi di ujung telepon. Bima menjelaskan tentang foto Arga dan ancaman yang semakin serius. Dodi menghela napas panjang. Ini makin gila. Bim, kalau anakmu sudah diincar, kita nggak bisa diam saja. Aku akan coba cari tahu siapa yang ada di balik ini secepat mungkin. Setelah menutup telepon, Bima menatap Naila yang masih terlihat sangat ketakutan. Aku nggak akan biarkan sesuatu terjadi pada Arga, katanya meyakinkan. Naila mengangguk, tetapi air matanya tetap mengalir. Mas, kita harus lakukan sesuatu sebelum terlambat. Bima berpikir keras. Jika ancaman ini semakin berbahaya, maka hanya ada satu cara untuk melindungi Naila dan Arga. Mereka harus menghadapi orang di balik semua ini. Tapi siapa dia? Dan mengapa dia begitu ingin menghancurkan hidup mereka? Bima tidak bisa tidur malam itu. Ancaman terhadap Arga membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan sekadar masalah perselingkuhan Naila dengan Bagas. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih gelap. Ia duduk di depan laptopnya, mencoba mengingat kembali semua orang yang mungkin menyimpan dendam terhadapnya. Bisnisnya di Kalimantan memang keras, tapi ia selalu bekerja dengan jujur. Ataukah ini berkaitan dengan Naila? Atau mungkin dengan Bagas? Bima kembali menatap foto Arga yang dikirim oleh si pengancam. Giginya bergem meletuk menahan amarah. Jika seseorang berani menyentuh anaknya, ia tidak akan tinggal diam. Pagi-pagi sekali, ia menelepon Dodi. Aku harus tahu segalanya tentang Bagas. Ada kemungkinan dia berhubungan dengan seseorang yang lebih berbahaya. Dodi menghela napas. Aku sudah cari tahu, Bim, dan ada sesuatu yang harus kamu lihat. Bima menemui Dodi di sebuah kafe kecil di sudut kota. Mata sahabatnya itu terlihat lelah, seperti tidak tidur semalaman. Apa yang kamu temukan? Tanya Bima tanpa basa-basi. Dodi menyerahkan sebuah map. Bagas memang bangkrut, tapi bukan cuma karena kesalahan bisnis. Dia berutang pada seseorang bernama Reza Darmawan. Bima mengerutkan kening. Siapa dia? Seorang rentenir besar yang bergerak di bisnis ilegal. Beberapa orang yang gagal membayar utangnya menghilang tanpa jejak, kata Dodi sambil menatap Bima dengan serius. Bima membuka map itu dan melihat foto seorang pria berwajah dingin, dengan tatapan tajam. Jadi kamu pikir ini ada hubungannya dengan dia? Dodi mengangguk. Aku nggak yakin. Tapi bisa saja Reza ingin menekan Bagas dengan mengancam orang-orang di sekitarnya. Dan kebetulan, Naila adalah salah satu orang terdekatnya. Bima mengepalkan tinjunya. Kalau dia menyentuh keluargaku, aku akan pastikan dia menyesal. Saat Bima kembali ke rumah Naila, perasaan tidak enak langsung menyergapnya. Pintu rumah itu tidak terkunci. Ketika ia masuk, rumah dalam keadaan berantakan. Barang-barang berserakan di lantai. Seperti ada yang terburu-buru menggeledah sesuatu. Naila, panggil Bima. Tapi tidak ada jawaban. Ia segera berlari ke kamar Arga kosong. Kamar Naila juga kosong. Namun di lantai, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Ponsel Naila tergeletak di lantai dengan layar retak, seolah terjatuh dalam keadaan terburu-buru. Di sebelahnya, ada secari kertas bertuliskan, "Berhenti mencari, atau selanjutnya anakmu." Bima merasakan darahnya mendidih. Seseorang telah membawa Naila, dan ia harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Bima berdiri kaku di tengah ruang tamu yang berantakan. Dadanya naik turun dengan cepat, dipenuhi amarah dan ketakutan. Naila diculik. Dan jika ancaman dalam catatan itu bisa dipercaya, maka Arya bisa menjadi target berikutnya. Ia meraih ponselnya dan langsung menelepon Dodi. "Dod, mereka mengambil Naila." Suaranya terdengar dingin dan tegas. "Apa siapa yang mengambilnya?" Dodi terdengar kaget di seberang. "Aku nggak tahu, tapi mereka meninggalkan ancaman kalau aku nggak berhenti mencari. Harga yang bakal jadi korban selanjutnya." Dodi terdiam sejenak, lalu berkata, "Bima, ini berarti mereka tahu setiap langkah kita. Mereka tahu kamu masih menyelidiki Bagas." Bima menghela napas panjang. "Aku nggak peduli mereka siapa. Aku cuma mau Naila selamat dan Arga tetap aman." Dodi mendesah. "Baiklah, aku akan cari tahu lebih lanjut. Sementara itu, pastikan Arga tetap dalam perlindungan." Bima menutup telepon dan langsung menuju rumah ibunya, tempat Arga sekarang tinggal. Saat Bima tiba di rumah ibunya, ia menemukan anaknya sedang bermain di ruang tamu, tidak menyadari apa yang sedang terjadi.
Melihat wajah polos itu, amarah Bima semakin membara. Seseorang berani mengancam anak ini. Ibu, katanya dengan nada tegas, aku mau Arga tetap di sini. Jangan biarkan dia keluar rumah untuk alasan apapun. Ibunya mengangguk, tetapi tatapannya penuh kekhawatiran. Bima, apa yang sebenarnya terjadi? Bima tidak ingin membuat ibunya semakin panik. Jadi ia hanya menjawab, ada seseorang yang mengincar Naila, dan mungkin juga, Arga, aku harus menemukan Naila sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bima hati-hati, Naki. Bima mengangguk dan mengecup kening anaknya sebelum pergi lagi. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Arga. Bima kembali ke rumah Naila dan mulai menggeledah ruangan. Mencoba mencari petunjuk apapun yang bisa membawanya pada penculiknya. Di atas meja, ia melihat sebuah amplop kecil yang sepertinya baru saja dilempar ke dalam rumah. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya ada sebuah foto-foto Naya yang sedang duduk di sebuah kursi. Tangan terikat di belakang punggung, matanya tertutup kain hitam. Di bawahnya, ada tulisan tangan dengan tinta merah. Berhenti mencari, atau dia tidak akan kembali. Bima mengepalkan tangannya erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak, aku tidak akan berhenti. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan meneliti latar belakang foto itu. Sebagian dinding terlihat dengan cat yang mulai mengelupas. Dan di belakang Naila, ada sebuah jendela kecil dengan terali besi. Bima memperbesar gambar itu di ponselnya dan memperhatikan lebih teliti. Di luar jendela, ada sesuatu yang tampak familiar, sebuah papan reklame tua yang ia kenal. Itu di dekat kawasan gudang kosong di pinggiran kota. Bima segera mengambil kunci mobilnya. Ia tahu kemana harus pergi. Malam itu, Bima tiba di kawasan gudang tua yang sudah lama terbengkalai. Tempat itu gelap dan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang redup. Ia bergerak perlahan, menyelinap di antara bayangan, mencari tanda-tanda keberadaan Naila. Dari dalam salah satu gudang, terdengar suara samar, suara seseorang yang berbicara di telepon. Bima mendekat dan bersembunyi di balik dinding yang retak. Aku sudah kasih peringatan, tapi dia nggak mundur juga. Apa kita lanjutkan saja? Kata suara pria itu. Bima mengepalkan tinjunya. Mereka berbicara tentang dirinya. Lalu terdengar suara lain, lebih berat dan dingin. Belum, pastikan dia benar-benar tahu konsekuensinya. Bima mengintip ke dalam gudang dan melihat dua pria berdiri di dekat sebuah kursi. Dan di kursi itu, Naila duduk dengan tangan terikat. Hatinya mencelos. Ia harus bertindak sekarang. Bima menarik napas dalam-dalam. Adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Matanya terpaku pada sosok Naila yang duduk dengan tangan terikat di kursi. Wajahnya tertunduk lemah. Dua pria berdiri di dekatnya. Satu sedang berbicara di telepon, sementara yang lain berjaga dengan ekspresi waspada. Ia harus bertindak cepat. Jika tidak, Naila bisa dalam bahaya yang lebih besar. Bima mengedarkan pandangannya, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Beberapa peti kayu bertumpuk di sudut ruangan. Sebuah batang besi tergeletak di lantai, tidak jauh darinya. Perlahan, ia mengambil batang besi itu dan menggenggamnya erat. 1, 2, 3. Dengan langkah cepat, Bima menerjang pria yang sedang berbicara di telepon. Boge. Batang besi menghantam punggung pria itu, membuatnya tersungkur ke lantai dengan erangan kesakitan. Pria yang satu lagi terkejut, tapi Bima tidak memberinya kesempatan. Ia menghantamkan tinjunya tepat ke rahang pria itu. Suara tulang berbenturan terdengar nyaring, diikuti dengan jeritan kesakitan. Bima tidak berhenti. Ia tahu ini soal hidup dan mati. Ia menangkap kerah baju pria itu dan menghajarnya lagi, membuatnya roboh tak sadarkan diri. Satu lagi pria yang tadi tersungkur mencoba bangkit, tapi Bima menendang perutnya dengan keras. Brak! Pria itu terkapar di lantai, mengerang lemah. Bima segera berlari ke arah Naila dan melepaskan ikatan di tangannya. Nai, kamu baik-baik saja? Naila mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. Mas, aku takut. Bima membantu Naila berdiri. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka sadar kembali. Tapi baru saja mereka berbalik, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Kalian benar-benar merepotkan. Bima menoleh dan melihat seorang pria berdiri di pintu gudang. Reza Darmawan. Dengan setelan serba hitam dan tatapan dingin. Pria itu menatap mereka dengan penuh kebencian. Bagas berutang besar padaku, dan dia lari. Aku hanya ingin mengambil sesuatu sebagai gantinya. Bima mengepalkan tinjunya. Jadi kamu mengincar Naila.
Reza tertawa pelan. Awalnya, iya. Tapi sekarang, mungkin aku harus mengambil sesuatu yang lebih berharga. Bima merasakan amarah membakar tubuhnya. Jangan pernah menyentuh anakku. Reza tersenyum sinis. Kalau begitu, ayo buat kesepakatan. Kau datang kepadaku, dan aku akan melupakan keluargamu. Bima menatap Naila, wanita itu menggelengkan kepala dengan ketakutan. Jangan, Mas. Jangan lakukan itu. Tapi Bima tahu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah menghadapi Reza secara langsung. Baik, katanya tegas. Tapi hanya aku. Keluargaku tetap aman. Reza tersenyum puas. Itulah yang ingin ku dengar. Bima menatap Naila dengan lembut. Bawa Arga pergi jauh. Jangan kembali sampai semua ini selesai. Air mata mengalir di pipi Naila. Mas, tolong, Nai, kata Bima. Suaranya lirih. Aku harus menyelesaikan ini. Naila terisak, tapi ia mengangguk. Bima menarik napas dalam. Ia tahu, setelah ini, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tapi jika itu, demi keselamatan keluarganya, ia rela melakukan apapun. Naila masih terisak, ketika Bima perlahan melepas genggamannya dan berjalan mendekati Reza. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju akhir yang tak pasti. Namun, dalam hatinya, hanya ada satu tujuan: menyelamatkan Naila dan Arga. Apapun taruhannya. Reza menyeringai puas melihat kepasrahan Bima. Pilihan yang bijak, katanya dingin. Tapi sebelum kita pergi, ada satu hal yang harus aku pastikan. Reza memberi isyarat pada anak buahnya, yang baru saja sadar dari pukulan. Bima, dengan wajah masih penuh amarah. Pria itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah pistol. Naila tersentak, tidak. Jangan lakukan ini. Bima tetap berdiri tegak, menatap Reza dengan tajam. Kau sudah mendapatkan apa yang kau mau. Biarkan mereka pergi. Reza tertawa pelan. Aku ingin, tapi aku juga harus memastikan kau tidak punya niat untuk melawan. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Tanpa peringatan, dor. Bunyi tembakan menggema di gudang kosong itu. Naila menjerit. Mas Bima. Bima terhuyung ke belakang. Darah mulai merembes dari bahunya. Reza menggeleng pelan. Luka kecil saja. Aku hanya ingin memastikan kau tahu tempatmu. Bima menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang menjalar. Tapi ia tidak bisa jatuh sekarang. Tidak sebelum Naila pergi dengan selamat. Baiklah, katanya dengan suara serak. Kau sudah menang. Biarkan mereka pergi. Reza menoleh ke Naila. Pergilah. Anggap saja ini peringatan. Jangan pernah cari aku, atau aku akan datang kembali. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan anakmu hidup. Naila menatap Bima dengan air mata yang terus mengalir. Mas, aku nggak bisa. Bima tersenyum lemah. Pergilah, Nai. Bawa Arga pergi sejauh mungkin. Aku akan baik-baik saja. Naila menggeleng. Tubuhnya gemetar. Mas, aku mencintaimu. Bima menatapnya dengan penuh kasih. Aku juga, selalu. Dengan berat hati, Naila akhirnya berlari keluar dari gudang, meninggalkan Bima dengan Reza dan anak buahnya. Bima menghela napas dalam-dalam. Sekarang, ia harus mencari cara untuk keluar dari neraka ini. Reza mengangkat tangannya, memberi tanda kepada anak buahnya untuk membawa Bima pergi. Namun sebelum mereka sempat menyentuhnya, suara siren menggema di kejauhan. Reza mengernyit. Apa-apaan ini? Bima menyeringai meski tubuhnya masih terasa lemah akibat luka tembak. Kau pikir aku akan datang tanpa persiapan? Dari balik gudang, suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Polisi berseragam lengkap memasuki ruangan. Senjata terangkat, siap menembak kapan saja. Dodi muncul di antara mereka. Permainan sudah selesai, Reza. Seru Dodi. Wajah Reza berubah drastis. Ia berusaha mundur, tetapi polisi sudah mengepungnya dari segala arah. Sial, geramnya. Anak buahnya mencoba melawan, tetapi mereka langsung dilumpuhkan oleh tembakan peringatan dari polisi. Bima tersenyum puas. Ia sudah memperhitungkan semuanya. Saat tadi ia menghubungi Dodi, ia memberinya koordinat lokasi ini, memastikan polisi datang tepat waktu untuk menangkap Reza. Aku tahu kau bukan orang yang mudah mundur, kata Bima, menatap Reza dengan tajam. Jadi aku harus memastikan ini berakhir dengan cara yang benar. Reza mengerang kesal saat polisi memborgol tangannya. Kau akan menyesal, Bima. Aku punya orang-orang yang bisa menghancurkanmu. Bima hanya tersenyum lemah. Aku sudah cukup menderita. Aku tidak takut lagi. Reza dibawa keluar,
bersama anak buahnya yang sudah tidak berdaya. Dodi segera berlari ke arah Bima. Kau baik-baik saja. Bima mengangguk meski darah masih mengalir dari bahunya. Lebih baik dari yang aku kira. Dodi menghela napas lega. Naila dan Arga sudah aman. Sekarang giliranmu untuk bertahan hidup, kawan. Bima tersenyum. Ia sudah melakukan bagiannya. Kini, ia hanya ingin pulang. Pulang ke keluarga yang masih setia menunggunya. 2 minggu kemudian, Bima duduk di teras rumahnya, menatap Arga yang bermain di halaman. Luka di bahunya sudah mulai membaik. Meski bekasnya, akan tetap ada sebagai pengingat akan semua yang telah terjadi. Naila keluar dari dalam rumah, membawa secangkir teh untuknya. Ia duduk di samping Bima, menatapnya dengan penuh cinta. Mas, terima kasih. Bima tersenyum, menggenggam tangan Naila erat-erat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Naila menatapnya dalam-dalam. Aku tahu aku pernah salah. Aku menyesal. Tapi sekarang, aku ingin menebus semuanya. Aku ingin kita memulai lagi dari awal. Bima mengangguk. Aku juga. Mereka saling menatap, tidak perlu kata-kata lagi. Hari itu, meski luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh, mereka tahu satu hal. Mereka akhirnya menemukan jalan pulang tamat.